Adapun melebar, ukuran lebar gimana? Antara kuping ketemu kuping. Nah ini dari atas ke bawah, dari samping ke samping, itu semuanya mesti kebasuh semua. Karena kalau tidak kebasuh, artinya wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, salatnya pun tidak sah. Di sini kita mesti teliti dan perhatian ketika berwudu, khususnya ketika membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada sore hari ini alhamdulillah Allah mengizinkan kita semua, semoga kajian ini kita semua yang mendengarkan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menjelaskan tentang wudu. Babul wudu. Bab ini menjelaskan tentang wudu. Apa itu wudu? Wudu itu ialah menurut bahasa lugatan ismun lighasli ba'dil a'dha. Satu nama ialah membasuh salah satu anggota badan kita. Misalkan kita membasuh tangan, itu disebut wudu, tapi menurut bahasa. Kita membasuh kaki doang, itu wudu, tapi menurut bahasa. Yang dimaksud apa? Wasyara'an, yang menurut syara, wudu itu ialah ismun lighasli a'dha'in makhsusatin, membasuh salah satu anggota, membasuh anggota yang khusus, yang ditentukan, biniyatin makhsusah, diawali dengan niat yang khusus, ala wajhin makhsusah, atas tujuan yang khusus. Jadi kalau misalkan wudu itu keluar dari anggota yang telah ditentukan, ya nggak bisa. Jadi anggota wudunya udah ditentukan. Nah, yang hari ini kita akan bahas tentang anggota wudu, apa saja yang wajib dan apa saja yang sunnah. Yang kita akan bahas ialah anggota yang wajib dulu, yang mesti dibasuh ketika kita mau wudu ya. Karena wudu ini salah satu perbuatan yang penting di dalam agama. Kenapa saya bilang penting? Karena sholat seseorang tidak bisa disebut sah kecuali wudunya sah. Seseorang tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang tersebut sah wudunya. Seperti itu, saudara. Di sini dijelaskan bahkan orang yang wudunya benar, masya Allah ya, wudunya sahih, wudunya mengikuti aturan, ya, sempurna wudunya, dia mendapatkan apa? Dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan apa? La yusbigu abdun al-wudu'a, tidaklah seseorang menyempurnakan wudunya, illa ghufira lahu, melainkan ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, man tawaddo'a, siapa orang yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia memperbaiki wudunya, benar-benar apa? Tertib wudunya, mengikuti apa yang dianjurkan. Kharajat khotoyahu min jasadihi, keluar tuh dosa-dosanya dari tubuhnya. Dosa mata keluar, dosa telinga keluar, dosa tangan keluar. Hatta takhruja min adfarihi, sehingga keluar dari kuku-kukunya. Masya Allah. Maka di sini ketika kita melakukan ibadah wudu,
wudunya dengan sahih, wudunya dengan tertib, sesuai apa yang dianjurkan dan diperintahkan, ini salah satu amalan yang bisa menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari sini mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan wudu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, furudul wudu. Furudul wudu ini ada berapa? Fardu wudu itu ada 6. 4 diambil dari Al-Quran, 2 diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 ialah apa? Ghuslul wajah. Yang diambil dari Al-Quran, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, dan keempat membasuh kedua kaki. 2 diambil dari sunnah apa? Niat dan tertib. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat 6. Dalam kitab Shahihul Sofwatiz Zubat dijelaskan, furuduhu niyatu wagsil wajhaka wa ghaslukal yadaini ma mirfaqaka wa mashu ba'dir ra'si thumma gsil wa rijlaika ma kabaika wa tartibithum. Saudara, fardu wudu itu ada 6. Pertama apa? Pertama niat. Fayanwi raf'al hadath, maka kita dianjurkan untuk niat mengangkat hadas. Bagaimana niatnya? Nawaitu raf'al hadath, mengangkat hadas. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadathil asghari fardha lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kapan niatnya? Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajh. Waktu niatnya ketika kita mau membasuh wajah atau membasuh muka, itu waktu niat. Jadi niatnya bukan di tangan, bukan ketika membasuh mengusap rambut, bukan, tapi ketika kita mau membasuh muka, ya. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika pertama kali mau membasuh bagian dari wajah, di situ waktunya niat wudu. Yang kedua apa? Yang kedua ghuslul wajhi. Apa ghuslul wajhi? Membasuh wajah. Fardu yang kedua, kewajiban dalam wudu ialah membasuh wajah. Kenapa disebut wajah? Summiya bidzalika li'anna bihi taqa'ul muwajahati. Disebut wajah karena wajah itu disebut wajah karena terletaknya ada di depan dan itu dipakai untuk bertatapan, ya, pertemuan, muwajahah. Muwajah ini pertemuan, saling berhadapan. Kalau kita berhadapan, yang dianggap apanya? Wajahnya apa punggungnya? Wajahnya. Ada seseorang berhadapan, ada 2 orang berhadapan. Apakah berhadapan itu wajahnya? Apakah punggungnya? Ya tentu pasti wajahnya yang dianggap itu. Makanya disebutnya membasuh wajah, ghuslul wajhi. Batasannya, ini yang mesti kita teliti tentang membasuh wajah. Wa hadduhu, batasannya tulan, memanjang ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lisyain. Antara ketika memanjang antara tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Ini dagu nih, lihya. Dari tumbuhnya rambut sampai dagu ujungnya.
ila muntahal lihyain, ini ujungnya. Kemudian wa ardan, melebar, ma bainal udhunaini. Adapun melebar, ukuran lebar gimana? Antara kuping ketemu kuping. Nah ini dari atas ke bawah, dari samping ke samping, itu semuanya mesti kebasuh semua. Karena kalau tidak kebasuh, artinya wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, salatnya pun tidak sah. Di sini kita mesti teliti dan perhatian ketika berwudu, khususnya ketika membasuh muka. Kemudian bagaimana kan di dalam muka ini ada kumis, ada halis, ada bulu alis ya, ada bulu apa lagi? Jenggot. Yajibu ghusluha kulluha. Bulu-bulu yang ada di wajah semuanya wajib dibasuh. Zahiruha wa batinuha. Zahir batinnya mesti dibasuh. Ada pengecualian, ada. Apa yang dikecualikan? Ialah al-lihyah, jenggot. Fayajibu ghuslu zahirihima. Adapun jenggot ini yang wajib hanya ya al-lihya wal aridon, ya maaf, jenggot dan ini apa, cambang. Yang apa, yang tebal, dengan syarat tebal. Ini wajib yang dibasuh hanya zahiriha, zahirnya aja, zahirnya wajib. Duna batiniha, adapun dalamnya tidak wajib, akan tetapi sunnah menyela-nyela. Wa yusannu takhliluha, sunnah hukumnya menyela-nyela, artinya sampai ke dalam-dalam. Bagaimana caranya? Min asfala biyadihil yumna, pakai tangan kanan caranya, katanya. Nyela-nyelanya nih, misalkan nih saya pakai punya jenggot, pakai tangan kanan masuk dari bawah. Nah, ini gini. Di sela-sela begini caranya. Dari bawah kemudian sela-sela. Batasannya gimana? Tebal apa tipisnya? Dhabitul lihyatil kathifati wal khafifah. Batasannya gimana? Kan ada ukurannya. Ini tebal apa tipis? Al-kathifatu hiya allati la tura basyaratuha min majlisit takhatubi. Disebut tebal kalau tidak kelihatan apanya? Kulitnya. Dari ukuran ketika ngobrol. Nah, seperti saya sekarang sama Kang Kiplan. Ngobrol. Kelihatan kulit Kang Kiplan, berarti itu apa? Jenggotnya tipis, bahkan nggak ada ini. Kelihatan kulitnya tipis, jenggotnya ada tapi tipis namanya. Punya saya kelihatan nggak kulitnya? Kelihatan, berarti itu tipis. Wajib hukumnya dibasuh semua. Berbeda dengan jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal gimana? Kalau jenggot yang tebal tidak kelihatan kulitnya, itu jenggot yang tebal. Wal khafifatu aksudalika. Kalau tipis kelihatan kulitnya, kalau tebal tidak kelihatan kulitnya. Itu dengan jarak ketika kita berbicara. Yang ketiga, fardhu wudu yang ketiga apa? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai mana? Kedua siku. Apa itu siku? Huma al-adhamani al-barizani, dua tulang yang nampak. Minas sa'id, dari lengan atas dan bawah. Bainas sa'idi wal adli, lengan dan otot ya. Di situ ada tulang. Nah, ini namanya apa? Namanya tadi apa? Siku ya. Di sini disebutkan ada dua tulang. Ada berapa tulangnya, Mang? Coba. Ada dua. Gitu ya. Ada dua ya. Al-adhamani al-barizani, ada tulang yang nampak dua. Nah, itu sampai itu namanya siku. Ada dua. Wah, Kang Kiplan kayaknya ada 5 tuh. Sama dua ya.
Fi kulli yadin mirfaqani. Satu tangan itu kan dua tulang. Ada dua mirfaq, ada dua. Wa yajibu ghuslu juz'in minal 'adudi lita'akkada min ghuslil yad kulliha liqaidatin ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah ini apa namanya? Tadi siku. Di sini ada namanya otot. Disebutnya apa nih? Hah? Otot ya. Nah ini otot mesti kebasuh sedikit. Kok kenapa? Hukumnya wajib supaya meyakini bahwa ini kebasuh semua. Lihat akad supaya yakin bahwa ini kebasuh loh. Ada kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka ini wajib dibasuh. Jangan pas-pasan, pas. Kalau apalagi kurang, oh udah nggak sah udah. Kalau kurang dari itu nggak sah wudunya. Kalau nggak sah wudunya, sholatnya juga nggak sah. Makanya di sini wajib kita lebihin sedikit. Yang keempat, fardu wudu yang keempat apa? Al-mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Mengusap sebagian daripada rambut kepala atau kulit kepala. Ini bagi yang botak. Botak nggak ada rambutnya, ya kepalanya berarti. Kulitnya. Kulitnya berarti. Ada rambutnya. Sebagian rambut. Bagaimana kalau misalkan rambutnya panjang? Wa syartus sya'ri alladhi yasihul mashu alaih an la yakhruja bil maddi an haddir ra's. Ini syaratnya nih. Min jihati nuzulihi, syaratnya nih Kang. Apa syaratnya? Syaratnya jangan sampai keluar. Dari mana? Dari tumbuhnya rambut, dari ini nih, posisi rambut nih, dari kepala. La yasihul masah alaihi an la yakhruja bil mad an haddir ra's. Dari batasan ra's itu kepala. Misalkan ini ya, rambut nih panjang nih. Sampai ke mana? Ke bibir. Yang dibasuh bibirnya, misalkan nih rambut bagian bibir. Nah, ini enggak sah. Terus yang dibasuh yang mana? Nih yang ini. Pokoknya daerah kepala, daerah kepalanya. Kalau keluar dari kepala, rambutnya panjang, itu tidak sah wudunya. Kalau dia hanya membasuh ujungnya saja. Makanya di sini kita bahas supaya wudu kita betul-betul sah. Salatnya menjadi sah. Oh, katanya boleh sedikit. Iya, boleh. Jangan keluar dari jadi kepala. Kalau keluar dari kepala tidak sah. Bagaimana kalau semuanya dibasuh? Oh, itu sah semua kalau gitu mah. Ya, dari kepala dibasuh, ujungnya dibasuh. Ya. Kemudian yang kelima apa? Ghuslur rijlain. Apa itu ghuslur rijlain? Yang kelima ialah membasuh kedua kaki. Ma'al ka'bain, serta kedua mata kaki. Apa al-ka'bani? Mata kaki huma al-'adhamani al-barizani, dua tulang yang nampak. Coba cek, ada berapa tulangnya? Tumit ya? Enggak, bukan tumit. Mata kaki ada berapa? Di sini disebutkan dua yang nampak tulangnya itu, benar? Antara gadam wasak, antara betis dan tumit. Antara tumit dan betis. Coba, ada tulang nggak? Ada. Berapa tulangnya? Hah? Di sini disebutkan dua, benar gak ada dua? Kalau yang ini satu. Masa satu? Punya saya matanya dua. Enggak, tulangnya gini nih. belum kesentuh. Tangannya tuh Kesentuhnya cuma satu. Gitu. satu. Yang menonjol kan? Yang menonjol itu dua. Tulangnya itu dua. Antara betis dan tumit. Coba jajaran tumit ke atas naik. Kulit tulangnya ada berapa? Ada dua kan? Masa enggak kepegang? Yang kepegang satu. Satu. Yang satu otot. Coba Ustaz. Dua. Ini dua itu dua ya. Oh, iya. Teman-teman nanti ini bantu ya, Iya. cek antara tumit dan apa dan
Betis itu di situ ada dua tulang yang menonjol. Nah, itu namanya apa? Namanya kedua mata kaki. Kedua mata kaki. Kang Kiplan katanya masih satu aja nih. Kalau padahal manusia itu rata-rata dua. Kalau kiri kanan baru dua. Enggak, satu kaki dua. Oh iya. Coba deh cek. Perlu di ronsen dulu nih. Yang menonjol dua ya. Nanti saya perjelas deh ketika di keluar kajiannya. Wa yajibu ghuslu juz'in minasak liyata'akkada min ghuslir rijli kulliha. Tuh kan. Wajib katanya hukumnya membasuh apa? Membasuh sebagian daripada betis. Wajib hukumnya. Bukan sunnah, tapi wajib membasuh sebagian dari betis. Kenapa? Liyata'akkada untuk meyakini min ghuslir rijli kulliha, membasuh kaki semuanya. Karena ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka wajib hukumnya. Jangan pas-pasan tapi lebihin. Jadi betisnya tuh kena. Ada sebagian betis yang kebasuh. Seperti itu. Terus yang keenam as-sadisu at-tartibu. Apa tartib? Tartib ya. Yang awal diawalin, yang akhir diakhirin. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattiba. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau wudu secara tertib. Itu wudu yang seperti itu yang tadi yang saya bahas tidak boleh apa? Dilengkap-lengkap namanya. Nah, mesti tertib yang kita bahas tadi ya. Adapun nanti kok ada cuci tangan, kumur-kumur hidung gimana? Itu ada penjelasan nanti insyaallah, penjelasan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, idan ghamasa fil ma. Nah, ini wudu tercepat, ekspres. Walau lahdatan. Walaupun sebentar, ini sebentar jadi wudu. Gimana wudunya? Wudunya ialah dengan cara menyelam. Nyelam ke air. Ada kolam nyelam deh. Mandi. Langsung nawaitul wudu'a li rafil hadas asghar. Fadlillahi ta'ala nyelam. Atau dia niatnya di dalam apa? Dalam kolam. Keluar lagi, sudah jadi. Secepat kilat. Walau lahdatan, walaupun sebentar udah wudu. Wa nawal wudu, dengan syarat dia niat wudu. Wa huwa mungamisun, dia menyelam. Sagata wujub tartib. Kan mesti tertib wudu itu. Mesti berurutan, wajah, tangan, rambut, kemudian kaki. Kok ini enggak? Lah, sagata wujub tartib. Udah, gugur sudah kewajiban tertib. Ketika saudara menyelam di dalam kolam, wa huwa al-mu'tamad indan Nawawi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.